Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita hari ini masuk di mata kuliah dasar multimedia. Jadi sebelum mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Kita absen bentar ya. Ketua kelas, ada yang hadir? Siapa? Widiang, terus Flora sama Arya, Pak. Widiang, Flora dan Arya. Kemana mereka? Sakit. Sebelah ada kayaknya. Tapi nggak ada keterangan ya. Nggak ada izin telat juga kan? Nah, oke, kita lanjut. Hari ini kita akan lanjutkan materinya. Minggu lalu kita sudah mulai masuk, sudah bahas. Yang pertama kontrak perkuliahan. Udah paham ya? Ini kalau teman kalian nggak datang atau telat berarti udah tahu konsekuensinya. Yang kedua, materi kita kemarin kita sudah mulai masuk sedikit membahas tentang desain grafis. Jadi menurut kalian apa itu desain grafis kemarin? Apa kemarin? Ayo. Desain grafis. Ayo. Yang minggu lalu loh ini. Apa itu desain grafis kemarin sebelum kita masuk? Desain grafis apa desain kemarin ya? Desain. Desain dulu lah, gitu. Nggak usah desain grafis. Desain dulu. Apa itu desain? Saya, Pak. Apa? Jadi, Pak, untuk desain itu perancangan suatu objek yang memiliki nilai estetika dan memiliki manfaat untuk manusia. Oke, berarti sebuah perancangan gitu ya desain ya. Nah, ini perancangan, ada estetika, apalagi tadi bahasanya? Yang memiliki manfaat Ya. untuk manusia. Itu semua berhubungan dengan bagaimana kita membentuk sebuah karya atau membentuk sebuah keindahan atau membentuk sebuah perencanaan. Desain tersebut memiliki yang namanya unsur. Adakah unsur-unsurnya? Ada, Pak. Ada dong pasti. Layaknya manusia. Manusia pasti punya unsur. Ada unsur kebaikannya, ada unsur kejahatannya. Benar nggak? Nah, dan minggu lalu Bapak juga sudah mengatakan silahkan dibaca dulu sedikit. Sistem kuliah kita begitu. Silahkan baca dulu. Di pertemuan selanjutnya kita diskusikan. Itu kan kemarin? Udah dibaca? Baca. Kira-kira unsur desain apa aja? Unsur desain apa aja kira-kira? Yang pertama Garis, Pak. apa? Garis. Garis. Oke. Garis. Kenapa garis bisa menjadi unsur desain? Garis. Apa itu garis ya? Ini ya? Ini garis. Kenapa bisa menjadi unsur desain? Yuk. Saya, Pak. Apa? Mungkin garis berfungsi untuk biar dia bisa menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya, Pak. Oke, menghubungkan titik lainnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi gini, kenapa garis menjadi unsur desain? Kalian harus tahu. Minggu lalu kita udah bahas desain itu ada desain bitmap, ada desain vektor. Ada yang berbasis titik-titik atau pixel, ada yang berbasis garis dan kurva. Nah, kurva itu atau garis sebenarnya itu kan menghubungkan antara titik satu dengan titik dua. Oke. Dari pengertian yang tadi langsung tadi aja ya, bisa kita lihat garis ini adalah bagian atau unsur-unsur dari desain yang dimana kalau pada pixel, gabungan pixel akan menjadi banyak pixel yang digabungkan ya, akan menjadi sebuah gambar. Contoh, kalian download di komputer satu buah gambar, kalian zoom, pasti ada titik-titik. Itu pixel ya.
ada lagi yang berbasis garis ini. Garis ini apa? Garis ini adalah awalnya mau piksel, titik-titik, tapi kita nggak bahas pikselnya, kita bahas garisnya. Kenapa garis menjadi unsur desain? Karena ya garis ini adalah membentuk, benar nggak? Kalau kalian menggambar, kalian menggunakan bentuk A, B, C, D, E, kalian buat dengan apa? Pasti dasarnya dengan garis. Contoh, kita bikin sketsa wajah, garis dulu gini. Ini untuk mata, ini untuk hidung, ini untuk mulut. Contoh ya, garis adalah unsur dari desain. Karena dia membentuk apapun. Nah, kita buat mata pun pakai garis nggak? Kita buat telinga misalnya pakai garis nggak? Ya benar. Oke, yang pertama garis. Oke, lanjut. Yang kedua, apa lagi kira-kira? Garis. Setelah garis apa? Bentuk. Apa itu bentuk? Jelek atau cantik itu bentuk ya? Apa itu bentuk? Kenapa? Segala hal yang memiliki tinggi dan lebar. Oh, oke. Sama kayak ruangan ini. Ruangan ini ada tingginya, ada lebarnya. Apa nih? Panjangnya juga ada. Itu bentuk nggak? Bentuk apa itu? Nah, gini. Bentuk itu kita ada bermacam-macam. Kalau ruangan ini adalah bentuk 3 dimensi. Ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Kalau seperti yang dibilang Leo tadi ya? Ya, Pak. Ada panjang, ada lebar. Itu udah cukup untuk membuat sebuah bentuk. Contohnya apa? Ada panjang, ada lebar. Ada rupa 2 dimensi. Apa 2 dimensi? Persegi. Contohnya apa? Ini kertas. Ada panjang, ada lebar. Ada nggak itunya? Lebarnya? Panjang, lebar. Ada nggak tingginya? Sorry, nggak ada ya. Cuma gini aja. Ini 2 dimensi contohnya. Tapi ini biasanya yang tertera di kertas. Itu biasanya gambar. Contoh sederhananya nih. Ini ada tingginya, ada lebarnya. Cuma 2 dimensinya. Nggak ada dimensi ruangnya. Nggak bisa dimasuki. Kenapa ini menjadi unsur desain? Ya gimana coba? Kalau nggak ada 2 dimensi, nggak ada 3 dimensi, mau bentuk apa? Kan kita berbicara perancangan bentuk di desain ini. Apapun yang kita rancang pasti ada bentuknya. Harus ada bentuk. Oke, nomor 3, apa lagi? Apa? Tekstur. Tekstur. Oke, tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur. Oh, kalau bicara tekstur kok kayak makan kue ya? Kalau Pak tekstur mikirnya kue. Tekstur apa itu? Saya Pak, mungkin tekstur itu kayak tampilan permukaannya gitu Pak. Permukaannya, jadi ada yang rata, ada rata gitu ya? Kayak ada yang kasar, ada yang Ada yang kasar, ada yang halus, seperti itu. ya Pak. Oke, itu tekstur. Benar nggak yang lain? Ini yang sebelah sini, jangan diam aja. Benar nggak? Benar? Oke, kalau benar lanjut. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga selesai, yang keempat. Tekstur. Berarti tekstur itu tadi adalah berhubungan dengan bagaimana bentuk atau apa? Kemana perginya tadi tekstur itu? Tampilan permukaannya Pak. Ya, tampilan permukaannya seperti apa? Ya benar. Nah, lanjut, apa lagi? Apa lagi? Ruang, Pak. Ada ruang. Lah, kok ada ruang pula? Tadi udah ada bentuk. Apa bedanya bentuk dengan ruang? Apa itu ruang? Ya, begini sini. Ini udah kebanyakan mereka. Nih, Leo sama Yoga udah panen nilai. Yang lain gimana? Apa itu ruang? Apa itu ruang? Yap. Kamu siapa? Kok bapak baru lihat ya? Minggu lalu nggak datang? Datang. Loh, kok nggak ada ya? Ya, perkenalan dulu. Nama kamu? Panderan, Pak. Panderan. Biar bapak ingat. Nah, Itu jarak antara suatu benda, Pak. jarak antara satu benda. Contohnya apa? Dari sini ke sana, Pak. Oh, di sini ke sana. Sana ada Dinan, sini ada Panderan gitu ya. Jaraknya berapa? Ya berarti itu ruang. Bisa. Ya.
Jadi sekarang jaraknya jauh atau dekat kamu dengan Dina? Ya, kenapa jauh? Dina di atas. Oh, Dina di atas, kamu di bawah ya. Yang lain enggak. Bapak kira karena ada orang ketiga yang menjauhkan, ternyata masih suka sama Dina. Di jarak antar objek ya, ruang. Oh, lewat dia. Jarak antar objek panjang umurnya Dina. Jarak antara Pandaren dengan Dina. Oke, lanjut apa lagi? 5. Ukuran. Apa itu ukuran? Apa itu ukuran? Kok ada pula ukuran di sini? Besar atau kecil. Nama kamu siapa? Erwin, Pak. Erwin. Nah, apa itu? Besar atau kecilnya pada suatu objek. Ukuran. Besar atau kecilnya sebuah objek. Ada nggak hubungannya dengan ruang? Kira-kira Ada Pak. apa hubungannya? Ruang tadi jarak antar objek. Dekat sama jauh. Oh, dekat sama jauhnya. Itu tadi ya. Ruang tadi jarak antar objek. Terus untuk mengetahui jaraknya itu gimana? Kita ukur. Jadi mereka ini sebenarnya saling terkait nih. Yang pertama garis. Kita buat garis. Dan tentu untuk membuat sebuah karya kita harus mulai dengan garis. Garis itu akan membuat bentuk. Sebuah bentuk itu memiliki teksturnya. Teksturnya gimana? Kasar kah? Atau lembut kah? Itu contohnya ya. Terus ada ruang. Ruang ini maksudnya apa? Ada sebuah karya. Jarak antara, contohnya ini persegi. Nah, ini ada garis membuat sebuah bentuk. Ini bentuk rectangle ya. Rectangle tuh persegi. Di dalam sini ada ruangnya, ada jaraknya. Dan ruang ini ada luasnya. Luas kan ukuran. Benar nggak? Jadi mereka saling terhubung satu sama lain. Apalagi? Rotasi. Rotasi. Lokasi? Rotasi. Rotasi kayak. Rotasi. Iya. Rotasi itu perputarannya. Iya. Ya, Iya, Pak. ya. Ada rotasi? Gimana? Nggak ada. Kenapa? Tangkilo 6 rotasi. Kenapa rotasi termasuk dasar desain atau unsur-unsur desain? Enggak akan bentuk jadi kayak akan bentuk. Gimana? Enggak akan bentuk jadi beda bentuk. Menggunakan beda-beda bentuk. Rotasi itu sebenarnya apa? Contoh, Bapak lu waktu sekolah, zaman sekolah pernah belajar rotasi bulan terhadap bumi. Itu artinya apa? Bulan mengitari bumi. Itu rotasi kan? Benar nggak? Jadi rotasi dalam unsur desain ini apa? Apanya yang berotasi? Bentuknya. Bentuknya berotasi. Iya. Jadi berganti-ganti. Ya. Kan kita membuat satu objek, misalnya kita membuat lingkaran atau oval. Rotasinya gimana? Karena dia lingkaran gitu. Ya, tapi nggak bisa gitu. Hah? Nggak bisa dirotasikan. Nah, berarti nggak termasuk dalam unsur desain. Dia kalau ada satu, ini kita bikin desain apa ini? Desain telur naga misalnya. Yang kalian ya biasa nih. Sini aku bikinin tato naga, bikin lingkaran. Tunggu ya, sebulan lagi menetas. Wah, gitu kan? Itu kan desain kan? Yuk, apa lagi? Ini rotasi nggak termasuk. Apa lagi? Warna. Ada warna, benar nggak warna? Kenapa warna ini termasuk? Apa itu warna? Oh, warna itu seperti Pandaren tadi ya. Sejak adanya Dina di kehidupan dia, hidupnya jadi lebih berwarna, gitu. Benar ya? Benar ya? Ada rasa galau, ada rasa cemburu yang tumbuh, benar gak? Ada kalanya dibalas cuma tengah malam. Ya? Enggak ya? Terus enggak ada warna itu kamu? Ada ya. Gimana warna?
Apa itu? Kenapa warna jadi unsur desain? Ini pertanyaan besar. Kalian sebutkan, kasih alasan. Ya. Karena warna digunakan dalam desain untuk menunjukkan menampilkan identitas itu kan. Untuk identitas, contohnya? Contohnya pada desain logo perusahaan itu ada warna yang ya menampilkan identitas dari Perusahaan tersebut. gitu, Pak. Oke, itu contohnya. Sederhananya dari Leo tadi, warna itu akan menunjukkan sebuah identitas. Oke. Ini warna apa? Biru. Apa identitasnya? Hah? Biru. Biru gitu aja. Apa identitasnya? Nah, di warna, satu lagi warna ini untuk memberikan unsur keindahan dan bisa dibedakan dengan yang lain, itu kan tujuannya sebenarnya. Contohnya ini warna putih. Kenapa putih? Lah, kan warnanya putih gitu. Kita tulis warna biru di atasnya bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena warnanya putih. Nampak? Kalau warna hitam kita tulis biru, nampak nggak? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi? Nggak ada? Itu. Nah, kalau nggak ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Siapa yang bisa menyimpulkan unsur desain ini? Siapa yang bisa menyimpulkan unsur-unsur desain? Ayo. Unsur-unsur desain ada 6, yaitu coba jelaskan ulang aja sedikit. Silakan berdiri. Yuk. Waktu kita sudah mau habis. Unsur-unsur desain cukup jelaskan saja. Karena kalau nggak disimpulkan kita nggak tahu. Paham nggak kalian? Unsur desain ada 6. Yuk silakan. Oh, berarti kalau belum bisa menyimpulkan belum paham. Saya Oh, baru mau menjelaskan lagi. Tunggu dulu. Tahan dulu. Karena yang lain nggak paham kayaknya. 1 sampai 6. Mana yang nggak paham? Silakan bertanya. Ayo Pak, Ya, yang keempat ruang Pak. ruang. Ruang itu tadi apa? Jarak antar objek. Nah, contoh nih, kita dalam sebuah ruangan, benar nggak? Ini desain nggak ini? Iya, desain gedung, desain ruangan. Ada dindingnya, ada tingginya, ada lebarnya, ada panjangnya. Ini dimensi. Berarti ini objek 3 dimensi. Bisa disentuh. Ruangnya yang mana? Ruang ini, ruang dalamnya. Kenapa ruang dalamnya? Itu objek, itu objek, itu objek, itu objek, dinding-dinding semua. Berarti inilah sebuah ruang yang ada di dalam objek kelas ini. Di luar sana ruang nggak? Ruang, jarak antar objek. Antar objek ini dengan objek yang lain. Contoh, kelas ini dan kelas depan punya jarak. Jarak ya, itu jarak itu ukuran. Kalau ada jarak, nanti ada ruang di antara mereka. Sesuatu yang bisa kita masuki atau pembatas yang sepertinya biasanya nggak ada isinya. Bisa dimasuki, bisa ditaruh apapun di sana. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti sudah bisa menyimpulkan dong. Nah, silakan disimpulkan. Apa kira-kira? Oke, silakan. Oke Pak, jadi unsur dari desain jadinya ada 6 Pak. Jadi yang pertama itu kan garis. Garis itu dia kayak garis menghubung antara dari titik 1 ke titik 2 sehingga dia membentuk suatu kayak bentuknya contohnya lingkaran gitu Pak. Terus sebenarnya dalam bentuk tuh kayak dia ada yang memiliki tinggi, memiliki panjang dan lebar gitu Pak. Oke. Terus yang tekstur tuh dia kayak tampilan permukaannya Pak, contohnya kayak gini, kayak halus gitu kan Pak. Oke. Kalau misalnya ruang tuh kayak antara nih Pak, jarak antara sini dan situ Pak. Oke. Terus dalam jarak sini dan situ berarti ada ukuran kan Pak. Hmm. Kayak ukurannya kayak berapa meter gitu Pak. Oke. Terus yang terakhir warna itu kayak untuk membedakan suatu benda gitu Pak. Contohnya kan kalau tulis
putih. Oke, sip, sip. Oke. Bisa berarti paham? Ada yang nggak paham lagi? Masih ada yang nggak paham? Tak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, untuk minggu depan, bentar ya. Untuk minggu depan, materi kita itu adalah prinsip desain. Jadi kalian baca lagi, kita diskusikan lagi nanti. Oke? Oke, Pak. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat pagi, dan sebelum semuanya keluar silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian pertemuan kita. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk.